Halo, assalamualaikum teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan informasi mengenai bagaimana untuk kita bisa keterima di kartu prakerja. Nah, ini lebih ke tips biar kita lolos ke kartu prakerja. Sebelumnya, selamat datang di channel Al-Kafi Official. Jangan lupa subscribe, like, and share biar banyak orang mendapatkan manfaat dari informasi yang saya bagikan ini. Jadi ibarat kata seperti sebuah sekolah. Ketika kita masuk sebuah sekolah, pasti kita mencari tahu terlebih dahulu lah bagaimana sekolah tersebut, informasi lainnya pasti kita juga bakal cari tahu. Nah, begitu juga kartu prakerja gitu. Teman-teman ingin lolos ke kartu prakerja, itu kenapa saya sarankan teman-teman untuk membaca fak dari kartu prakerja itu sendiri. Nah, mungkin buat yang malas membaca, di sini saya akan jabarkan secara singkat dan detail mengenai apa aja sih yang harus teman-teman siapkan dan yang harus teman-teman isi biar teman-teman itu bisa lolos dari kartu prakerja kayak gitu atau diterima di kartu prakerja. Karena di sini nanti teman-teman bukan hanya dapat pelatihan secara gratis, tapi teman-teman juga dapat insentif sebesar 600.000 per bulan, dibayarkan secara 4 kali setiap bulannya kayak gitu. Jadi kita langsung aja, jangan lupa subscribe. Frekuensi ask question atau fakta ini terakhir diperbarui itu adalah 16 September 2020 atau minggu kemarin ya. Jadi kartu prakerja itu apa sih? Nah, kartu prakerja itu adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan atau pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Jadi di sini intinya adalah prakerja itu adalah peningkatan kompetensi bagi setiap sumber daya manusia di Indonesia. Jadi ketika kita mendaftar prakerja, nah di sini kita sudah memasukkan email, password, dan sudah membuat password, itu nanti teman-teman juga ada pertanyaan mengenai apa sih, kenapa sih teman-teman kok pengen gabung ke prakerja. Nah, saran saya di sini teman-teman itu jawab sesuai dengan apa yang ada di fak kartu prakerja itu sendiri, yaitu teman-teman ingin meningkatkan kompetensi dari teman-teman. Jangan jawab teman-teman ingin mendapatkan insentif, tapi lebih ke teman-teman ingin meningkatkan kompetensi teman-teman. Karena itu berarti teman-teman sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh kartu prakerja itu sendiri. Nah, ini kita lihat tujuan. Tujuan itu adalah mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan kewirausahaan. Nah, itu kan pas banget ketika teman-teman menjawab ingin meningkatkan kompetensi. Nah, apakah kartu prakerja menggaji pengangguran? Tidak, karena ini murni biaya untuk pelatihan. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih bingung, sebenarnya saya bisa nggak sih daftar ya gitu. Teman-teman walaupun mungkin masih dalam posisi kerja atau sedang mencari kerja, itu bisa mendaftar karena kartu prakerja ini diperuntukkan untuk pencari kerja atau buruh yang terkena PHK atau pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja seperti pekerja atau buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi teman-teman yang walaupun masih dalam posisi kerja itu tetap bisa mendaftar di kartu prakerja ini, karena tujuan dari kartu prakerja ini adalah meningkatkan kompetensi dari angkatan kerja di Indonesia gitu. Nah, yang penting adalah teman-teman itu warga negara Indonesia dan sudah berusia 18 tahun ya. Nah, ini karena kartu prakerja ini adalah respon dari pemerintah terhadap dampak dari pandemi Covid. Jadi, nih yang diprioritaskan bagi pekerja atau buruh yang dirumahkan maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak penghidupannya. Oke. Jadi, nanti emang ketika di pertanyaan ketika mendaftar itu ada keterangan seperti ini. Apakah teman-teman itu seorang pernah bekerja sebelum ini, mungkin beberapa bulan ke belakang ya gitu, tapi sekarang dirumahkan karena adanya Covid. Nah, itu teman-teman mungkin kalau buat teman-teman yang merasa seperti itu, teman-teman bisa daftar di kartu prakerja kayak gitu. Nah, ini yang tidak boleh mendaftar prakerja ini adalah pejabat negara, pimpinan, aparatur sipil,
prajurit TNI, anggota polisi, kepala desa dan perangkat desa, direksi, komisaris dan pengawas pada badan usaha milik negara atau BUMD. Nah, jadi kalau teman-teman tidak termasuk dalam ini, silahkan mendaftar. Tidak. Apakah harus menganggur? Ya, tidak. Orang yang sudah bekerja, karyawan atau korban PHK dan pelaku usaha mikro sama-sama itu butuh peningkatan kompetensi kayak gitu. Jadi ini tidak untuk orang yang sedang menganggur. Nah, ini lulusan sekolah unggulan juga bisa. Oke. Nah, di sini kita akan langsung ke bagaimana cara daftar akun. Jadi, sebelum daftar di akun kartu prakerja itu teman-teman harus punya email terlebih dahulu kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang belum punya email, teman-teman bisa bikin email Gmail terlebih dahulu untuk melakukan pendaftaran di kartu prakerja. Gmail ini harus teman-teman punya akses ya, karena nanti setelah pendaftaran itu teman-teman akan mendapatkan link verifikasi di Gmail tersebut kayak gitu. Jadi pastikan email atau Gmail yang teman-teman gunakan itu teman-teman masih punya akses di situ kayak gitu. Nah, setelah masukkan alamat email, nanti teman-teman masukkan password dan konfirmasi password. Nah, ini yang tadi saya bilang. Teman-teman itu setelah melakukan pendaftaran di sini, teman-teman harus melakukan cek di email teman-teman kayak gitu. Nah, karena ini untuk verifikasi linknya nanti. Jadi teman-teman itu harus cek. Jadi pastikan email yang di sini itu teman-teman masih punya akses. Nah, setelah email terverifikasi, maka teman-teman akan diarahkan ke dashboard teman-teman. Nah, teman-teman login dengan email yang tadi teman-teman isi dan password. Nanti teman-teman akan masuk ke dashboard. Nah, ini. Oke, sebentar. Ini lebih ke misalkan teman-teman tadi lupa password ya. Nah, ini tahap-tahap nanti teman-teman itu ketika mendaftar itu ada tahap-tahapnya ya. Pertama, setelah teman-teman ini masuk, itu nanti teman-teman harus memverifikasi KTP teman-teman langsung ke sini. Jadi nanti teman masukkan nomor KTP teman-teman, masukkan nomor kartu keluarga. Jadi nanti teman-teman siapkan KTP teman-teman di foto yang jelas, jangan ada pantulan cahaya, dan siapkan juga nomor kartu keluarga teman-teman. Kayak gitu. Nah, teman-teman nanti isi lengkapi data teman-teman di sini. Oke, terlalu besar. Sebentar. Nah, ini lengkapi data diri kamu. Nah, ini nanti teman-teman di sini. Nah, ketika teman-teman mengisi nomor HP, nah, ini setelah ini teman-teman melengkapi semua ini, alamat sesuai KTP semuanya. Nah, ini ketika teman-teman upload itu file maksimal 2 MB ya. Usahakan di bawah 1 MB itu ketika teman-teman mengupload di sini, biar nanti teman-teman nggak gagal upload. Setelah ini diisi semua dan teman-teman sudah mengupload file KTP, teman-teman tinggal lanjutkan. Nah, di sini ketika teman-teman melakukan verifikasi nomor HP itu, teman-teman pastikan bahwa nomor HP ini itu aktif dan bisa menerima SMS. Jadi nomor HP ini juga bisa digunakan teman-teman untuk nanti menerima insentif ketika teman-teman melakukan atau memilih insentif dibayarkan melalui e-wallet seperti GoPay, Link Aja atau OVO gitu. Jadi pastikan nomor HP yang dimasukkan di sini juga nanti bisa terdaftar di e-wallet untuk atas nama teman-teman kayak gitu. Karena biasanya ketika nomor HP di sini itu bukan atas nama teman-teman terdaftar di e-walletnya, nanti pas pencairan insentifnya itu teman-teman gagal kayak gitu, karena nama tidak sesuai dengan yang ada di kartu prakerja kayak gitu. Jadi pastikan terlebih dahulu nomor ini adalah aktif, bisa menerima SMS dan bisa untuk melakukan pendaftaran nanti di OVO, Link Aja atau GoPay. Syukur-syukur teman-teman sudah punya salah satu dari ketiga e-wallet tersebut. Nah, ini OTP yang saya maksudkan tadi, buat nomor yang teman-teman masukkan itu harus aktif ya, karena ada OTP-nya. Nah, setelah itu ini teman-teman akan mengisi pernyataan. Ini teman-teman menganggur, kalau tidak isi tidak kayak gitu. Sampai selesai, sampai dinyatakan seperti ini. Oke lah, setelah itu nanti teman-teman itu akan melakukan tes. Lebih ke tes kepribadian sih kalau menurut saya. Waktunya kurang lebih 25 menit berisi 18 soal kayak gitu. Jadi nanti teman-teman melakukan tes, jawab sejujur-jujurnya dan yang paling mendekati dengan fak dari kartu prakerja itu sendiri. Jadi
teman-teman baca detail nanti di kartu prakerja itu faknya seperti apa. Nah, teman-teman jawab di tes ini secara detail dan yang paling mendekati dari fak kartu prakerja itu sendiri. Ini waktunya cukup lama, 25 menit, sedangkan soalnya cuma 18. Jadi teman-teman punya banyak waktu untuk menjawab tes berikut ini kayak gitu. Nah, setelah teman-teman tes, nanti teman-teman akan diarahkan ke gelombang di wilayah teman-teman gitu. Teman-teman klik gabung, pilih gabung sampai akhirnya nanti. Nah, itu teman-teman setuju. Oke, setelah ini maka teman-teman nanti tinggal menunggu kartu prakerja itu pengumuman ya gitu. Biasanya di sini nanti akan ada informasi. Nah, ini tanggal pengumuman 4 April 2020. Oke, jadi teman-teman nanti tinggal menunggu tanggal pengumuman ya gitu. Nah, setelah ini teman-teman pingin tahu teman-teman itu lolos apa enggak. Nah, kalau seperti ini nanti kalau misalkan tanggal 4 misalkan jadwalnya pengumuman itu teman-teman lolos, maka teman-teman akan berubah di dashboardnya itu seperti ini. Tapi jika teman-teman gagal, maka teman-teman akan berubah seperti ini kayak gitu. Makanya ketika teman-teman usahakan ketika mengerjakan tes di sini